Halo teman-teman semuanya. Untuk mengurangi serta mencegah penyebaran dari corona atau COVID-19, maka seluruh masyarakat Indonesia diharapkan untuk melakukan segala aktivitasnya berada di rumah. Oleh karena itu, saya, Berlian Eunike Boru Kuning, sebagai mahasiswa dari Prodi D3 Fisioterapi Universitas Abdurrahman Pekanbaru, akan memaparkan menanya alasan mengapa diperlukannya integrasi nasional sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, kita mulai. B. Menanya alasan mengapa diperlukannya integrasi nasional. Sebelumnya, Anda telah menelusuri pengertian, konsep, serta definisi dari integrasi nasional. Anda juga telah menelaah jenis-jenis integrasi nasional dan pentingnya integrasi nasional. Untuk kita mengetahui alasan mengapa diperlukannya integrasi nasional, Anda diharapkan mampu paham apa itu integrasi nasional. Untuk lebih memahami apakah itu integrasi nasional, marilah kita menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah integrasi bisa berarti penyatuan atau pembauran? Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan pembauran adalah peniadaan sifat-sifat eksekutif kelompok etnik di dalam masyarakat dalam mencapai kesatuan bangsa. Sedangkan penyatuan adalah proses dalam pemersatuan suatu kelompok masyarakat. 2. Apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Jawabannya tidak, karena istilah nasional adalah sesuatu yang bersifat kebangsaan, sedangkan istilah bangsa adalah sesuatu yang bersifat kelompok masyarakat yang dipersatukan karena memiliki tujuan yang sama, ideologi yang sama, cita-cita yang sama. Contohnya, dari istilah nasional adalah bendera nasional Indonesia adalah bendera merah putih. Sedangkan istilah bangsa, contohnya, lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya. Kenapa istilah saya katakan bendera nasional Indonesia adalah bendera merah putih? Karena bendera nasional Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat kebangsaan dari bangsa Indonesia. Sedangkan lagu Indonesia Raya merupakan sesuatu yang bersifat kebangsaan. Karena di dalam lagu Indonesia Raya terdapat cita-cita masyarakat Indonesia serta tujuan dari masyarakat Indonesia. 3. Dalam hal integrasi bangsa, apa saja hal-hal yang diintegrasikan itu? Hal-hal yang diintegrasikan itu, yang pertama, ideologi, kedua, politik, ketiga, ekonomi, yang keempat, sosial, yang kelima, budaya, keenam, pertahanan, ketujuh, keamanan, atau yang disingkat Ipolexus Budhankam. 4. Mengapa setiap negara memerlukan integrasi? Integrasi sendiri berarti penyatuan atau persatuan. Artinya di sini, setiap negara memerlukan persatuan agar menjadi negara yang berdaulat dan tidak terpecah karena gangguan dari negara lain. 5. Apa yang terjadi seandainya di dalam suatu negara tidak berintegrasi? Di dalam negara yang tidak berintegrasi, maka baik dari dalam ataupun luar negeri akan muncul hambatan, ancaman, gangguan, dan juga perpecahan. 6. Seperti apakah negara yang tidak mampu berintegrasi? Negara yang tidak mampu berintegrasi adalah negara yang tidak mampu menyatukan perbedaan di dalam naungannya. 7. Adakah contoh-contoh negara yang mampu melakukan integrasi? Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, Amerika Serikat. 8. Adakah contoh-contoh negara yang tidak mampu berintegrasi? Contoh-contoh negara yang tidak mampu berintegrasi, yang pertama,
Syria, kedua, Afghanistan. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita sudah mengetahui alasan mengapa diperlukannya integrasi nasional. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia diharapkan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar terhindar dari segala perbedaan yang berbau suku, agama, serta ras antar golongan bangsa, agar tidak terjadi perpecahan dan disintegrasi di dalam suatu negara. Demikianlah yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur bahasa, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian.